Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang sudah digariskan untuk kamu. Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Pisces semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya yang akan sudah digariskan untukmu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Kita akan coba lihat ada chop words. Nah, beberapa dari kamu, aku melihat ini memang sudah digariskan ya oleh semesta alam, ya. Sama halnya dengan takdir. Kamu akan benar-benar menemukan sebuah jalan. Kamu akan ditakdirkan dengan jalan yang kamu cari selama ini, ya. Apakah itu? Mungkin saja saat ini kamu lagi berjuang memperbaiki hidup, kamu berjuang untuk mempertahankan semua yang kamu miliki. Mungkin dalam hal percintaannya kamu ataupun dalam hal pekerjaan ya. Nah, dan dengan perjuangan kamu itu, kamu akan menemukan sebuah jalan. Jalan kemudahan, jalan yang benar-benar kamu cari. Mungkin saja di situ nantinya ya, seseorang mungkin akan masuk ke dalam kehidupan kamu dan dia berkepentingan untuk membantu kamu. Ataupun dalam hal mungkin kamu akan diberikan kekuatan oleh semesta ya. Karena aku lihat di kartu berikutnya ada go the distance. Kamu akan segera ya menuju suatu keadaan yang benar-benar memang sesuai dengan apa yang kamu perjuangkan. Ya. Kamu benar-benar akan perjuangkan hidup kamu selanjutnya, masa depan. Nah, ini contoh misalnya ya, cinta yang memang saat ini yang harus kamu perjuangkan, di mana antara kamu dengan dia punya jarak yang membatasi gitu ya. Dan jarak itu mungkin ada yang berkorban. Ya udah deh, aku akan pindah ke tempatnya kamu. Jadi sehingga akhirnya ada keharmonisan yang akan muncul kembali. Jadi tidak ada keraguan lagi, tidak ada kayak tuduh-menuduh lagi gitu. Karena kalau saling berjauhan itu kan saling pasti ada rasa tidak percaya, ada rasa kayak keraguan terhadap pasangan kita, itu pasti ada. Nah, tapi di sini mungkin dengan adanya yang berkorban, mungkin itu juga salah satu, jalan keluar ya, jalan keluar untuk kamu menemukan satu kebahagiaan itu. Itu mungkin ada go the distance, kamu akan benar-benar bangkit, berlari, berjuang untuk bisa, mencari apa yang harus kita korbankan begitu ya. Arti kata solusinya itu kamu temukan. Ya, gitu. Atau bisa dikatakan ini tentang pekerjaan kamu, di mana, kamu sekarang lagi stuck gitu ya dalam bisnisnya kamu, atau mungkin banyak klien-klien yang lari gitu ya, atau banyak, karyawan-karyawan yang kayak mengeluh ini itu ya, atau bawahan kamu atau atasan kamu. Nah, tapi di situ kamu coba untuk mencari jalan keluarnya, dan pada akhirnya dengan semangat kamu, dengan perjuangan kamu, kamu menemukan jalan keluarnya. Semoga ya itu memang akan sudah menjadi garis kamu bahwasanya kamu akan diberikan kekuatan, diberikan pemikiran yang cerdas, pintar, sehingga kamu menemukan solusi itu, ya. Nah, ini juga ada loyal heart. Dan aku juga melihat kamu pada akhirnya akan ditemukan dengan seseorang yang benar-benar dikatakan soulmate, ya. Kamu dengan dia akan benar-benar bertemu. Ini mungkin juga sebuah takdir. Kalau seandainya kamu merasa, kayaknya nggak mungkin deh kalau aku itu bersama dengan dia. Secara kita berjauhan, secara kita punya banyak perbedaan. Nah, namun kalau memang takdir udah berkehendak, ya, kalau memang kamu udah ditakdirkan dengan dia, apapun terjadi, kamu akan disatukan kembali. Tuhan punya cara untuk mempersatukan kamu dengan dia. Tetapi kalau memang ini bukan takdir kamu, Tuhan juga punya cara lain untuk memisahkan kamu dengan dia. Jadi kamu jangan terlalu bucin, kamu jangan terlalu berharap ya, kamu jangan terlalu kayak baperan juga.
terhadap seseorang yang mungkin saat ini lagi menjalin hubungan dengan kamu. Terkadang kan kita begitu, terlalu mencintai, terlalu berharap, akhirnya kecewa. Nah, coba kita biasa aja. Coba mikirnya itu, ya udah kalau kita jodoh pasti akan bertemu, walaupun kita punya perbedaan, walaupun kita ada yang membatasi ya. Nah, makanya loyal kok, ini sini akan benar-benar cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ya, ini nanti akan sudah ditakdirkan buat kamu atau memang sudah garis hidup kamu. Kamu akan mendapatkan ini. Oke? Dan itu semua juga berkat kerja keras kamu, usaha kamu ya. Dan kamu tidak akan menyerah di sini. Ya. Oke, kita akan coba lihat. Di sini ada milk and honey, susu dan madu ya. Dan ini ada pelangi. Ini juga kamu akan benar-benar menemukan suatu kebahagiaan. Kamu akan melihat pelangi di mata kamu ya, di langit yang biru. Mata kamu akan melihat pelangi lagi. Arti kata satu kebahagiaan itu akan menghampiri kamu. Ibarat kata susu dan madu itu sama-sama punya rasa tapi berbeda. Dan sama-sama punya khasiat, tapi juga ada berbeda khasiatnya ya. Dan aku juga melihat beberapa dari kamu akan bisa membedakan. Ya, ini maksudnya itu ya ini harus aku lakukan, ini tidak. Nah, mungkin disitulah akhirnya kamu akan menemukan jati diri kamu, menemukan cinta sejati juga dan menemukan pekerjaan yang tepat. Ya, aku melihat kamu nantinya akan bisa membedakan hal baik dan buruk ya, sehingga akhirnya kamu itu juga sebuah faktor kamu untuk menuju suatu kesuksesan dan kebahagiaannya kamu. Karena kamu sudah bisa membedakan mana susu dan madu, karena ini sama-sama rasanya punya rasa manis, tapi manisnya itu berbeda. Nah, itu yang bisa kamu bedakan saat ini. Oke? Di situ nantinya kamu yang kalau kita sinkronkan dengan kartu bottom, kamu akan bisa menemukan solusi dari semua masalah kamu ya, gitu. Ada observer. Kamu benar-benar akan apa ya, akan melakukan observasi untuk diri kamu gitu loh. Kamu tidak mau selamanya itu berada dalam tekanan, di dalam kesedihan gitu ya. Dalam tekanan itu mungkin dalam suatu pekerjaan, di mana mungkin atasan kamu suka menekan, ini itulah ya. Ada tekanan dari atasan atau ada tekanan dari bawahan. Dan di situ ya akhirnya segala hal itu akan membuat kamu merasa harus berusaha. Apa yang harus aku lakukan jika jika semua ini ya bisa hilang dari hidup aku. Nah, dan kamu tahu pada akhirnya kamu tahu not for you ya. Kamu tahu kalau memang itu bukan untuk kamu, ya kamu akan memahami dan kamu akan bisa menerima. Nah, walaupun nantinya dalam hidup ini pasti banyak masalah, banyak problem, banyak kejadian-kejadian yang mungkin tidak terduga akan kita alami ya. Nah, namun kamu akan bisa menerima itu semua. Karena kamu tahu, ya selagi kita masih hidup pasti akan selalu ada masalah. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah itu yang terpenting. Walaupun di sini segala sesuatu yang sudah kamu perjuangkan bukan untuk kamu, nah itu juga tidak akan menjadi milik kamu. Karena memang kamu digariskan untuk tidak memiliki hal itu, kamu tidak akan memiliki. Jadi sekarang tinggal tentang mindset kamu ya. Positif mindset itu harus kamu benar-benar tekankan dalam diri kamu, tanamkan dalam diri kamu sehingga akhirnya kamu akan bisa menjadi seseorang yang berpikiran positif selalu. Dan itu akan bisa membuat kamu bertransformasi ya. Kamu akan mengalami hidup yang begitu enjoy nantinya ya. Karena di sini ada pelangi. Kamu akan menikmati hidup ini ya. Terkadang kita harus bisa kayak menerima takdir kita atau apa yang sudah digariskan untuk kita harus bisa terimanya. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi ataupun mengontrol hati kita dan perasaan kita ya, supaya kita tidak hanyut dalam kesedihan, kekecewaan ya. Intinya bersyukur, terima apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Itu yang terpenting. Oke. Nah, kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Apakah yang akan terbaca di sini? Oke. Buat Pisces. Inilah yang digariskan untuk kamu. Oke. 4 kartu. Ya. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada kartu Death. Ada kartu Gemini, Libra, Aquarius. Zodiak Aries, Leo, Sagi. Dan Aries, Leo, Sagi. Nah, ini. Jadi ada sebuah cerita yang benar-benar ini juga sebuah garis ya, garis hidup kamu yang sudah digariskan untuk kamu, di mana ya entah itu dalam waktu dekat atau memang ini sudah terjadi pada kamu ya.
kamu mengalami kegalauan dalam diri kamu mengalami kekecewaan, kamu mengalami kehampaan dalam diri kamu. Tapi semua itu akan bisa kamu atasi. Salah satu cara adalah dengan kamu fokus kepada pekerjaan, fokus kepada pencapaian kamu, ya. Dan aku juga melihat, ya, setelah kamu mungkin ya, kamu menyadari kalau hubungan yang aku jalan ini tidak pantas untuk aku pertahankan karena hubungannya sudah tidak sehat. Hubungannya sudah kayak kacau balau, ya. Dan ini membuang-buang waktu aku. Lalu, ya, kamu ingin menghilangkan kejenuhan kamu. Salah satu cara adalah mengakhiri hubungan itu. Ya, ada hubungan sudah berakhir. Entah ini hubungan percintaannya kamu atau hubungan pekerjaan. Ya, sesuaikan aja dengan kasih kamu. Karena benar-benar kalau kita sudah tidak bisa pertahankan, jangan kita paksakan. Karena mungkin saja itu bukan bukan garis hidup kita. Bukan yang sudah digariskan buat kita atau bukan yang ditakdirkan buat kita. Ya. Karena di kartu death ini juga ada rabbit. Jika kamu tidak mengakhiri hubungan yang memang sudah kacau balau ini, ya, kamu tidak akan menemukan rabbit. Ya, ini apa maksudnya? Kehidupan baru. Mungkin saja ada satu hubungan yang akan terbangun kembali. Mungkin ada energi yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Ya. Tapi jika kamu melepaskan, mengakhiri hubungan yang tidak jelas ini, maka energi baru itu akan mudah masuk ke dalam hidup kamu. Dan ini nantinya akan menjadi suatu kebahagiaan bagi kamu. Yakinkan diri kamu. Ya, ini akan terbaca. Oke? Ada death and rabbit. Nah, jadi kalau kita galau, kalau kita merasa ada hubungan yang tidak sehat, ya udah, kamu tinggalkan karena itu akan menyakiti diri kamu, itu akan menghabiskan, menguras tenaga kita, menguras pikiran kita, dan kita juga buang-buang waktu. Nah, tapi sebelumnya memang kamu perjuangkan dulu. Kamu berusaha dulu untuk memperbaiki. Jika ada perubahan, ya alhamdulillah. Arti kata itu akan menjadi takdir kamu. Tapi kalau tidak, dia bukan menjadi garis hidup kamu, ya. Mungkin saja dia datang, dia singgah ke dalam hidup kamu untuk memberikan sebuah pengetahuan buat kamu atau pembelajaran buat kamu sehingga akhirnya kamu bisa mengetahui, oh, orang seperti ini tidak baik untuk aku. Oh, yang lain untuk aku nih seperti ini gitu. Jadi kamu tahu orang seperti apa yang kamu butuhkan. Oke? Nah, ini dia. Aku melihat memang saat kamu benar-benar sudah mengakhiri semua ini, nah walaupun ada kekecewaan dalam hidup kamu, kesedihan, kayak sulit benar-benar ya untuk move on, tapi akhirnya Tuhan akan memberikan bantuan kepada kamu. Bantuan itu tidak hanya mungkin didatangkan oleh seseorang, dan ini juga ada binatang yang suka bantu kamu ya, burung, elang atau apa ya, mengeluarkan kamu dari apa ya, dari dasar laut gitu ya. Ini akan dibawa kepada daratan, itu adalah suatu bantuan. Andai kata tidak ada yang tidak bisa, kalau kita benar-benar ingin merubah diri kita. Bantuan dari Tuhan itu pasti akan ada, karena di sini ada pintu yang terbuka lebar untuk kamu. Jadi manfaatkanlah pintu ini sebaik mungkin. Ya, mungkin saja saat kamu benar-benar udah dibantu untuk keluar dari kesedihan, kekecewaan, mungkin itulah jalan yang harus kamu tempuh. Ya, ini yang sudah digariskan untuk kamu. Oke? Nah, dan aku melihat benar-benar kamu akan mulai fokus kepada tindakan yang harus kamu lakukan. Ya, tindakan seperti apa? Ya, untuk membangun diri kamu kembali, mencapai kebahagiaan kamu, mencapai kesuksesan kamu. Ini, ya, mungkin ya beberapa dari kamu yang tadi aku katakan sulit move on, sulit melepaskan, ya sulit sulit untuk bangkit kembali ya. Tapi pada akhirnya setelah kamu melihat sesuatu di depan, itu membuat kamu merasa, aku harus benar-benar berusaha nih, berjuang lagi nih. Jadi aku tidak bisa diam saja gitu. Disitulah kamu akan memulai satu perjuangan kamu dan akan menemukan sebuah hasilnya. Ya, terkadang ya garis hidup kita itu ya tidak seperti apa yang kita pikirkan. Tapi itulah hidup. Kita harus banyak belajar. Dan terkadang kita harus belajar dari kegagalan. Kita harus belajar dari kekecewaan ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Arti kata Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kita setelah kita diberikan mungkin masalah atau apa. Kita akan coba lihat ya di sini. Ada pesan buat kamu. Pesan apakah itu? Oke. 4 kartu. Oh, banyak sekali. Kita ulang kembali ya. Oh, ini kartunya kecil. Jadi aku kayak
kecil kesulitan, besar kesulitan gitu ya. Oke, kita akan coba lihat. Di sini ada, padahal kamu nggak perlu buktiin apa-apa ke siapa-siapa. Cukup jalani aja prosesnya, iya. Proses hidup ini yang harus kita jalani. Kita tidak bisa, ya kita tidak perlu kasih tahu, aku ini begini loh, aku itu punya kekuatan loh, aku itu ganteng loh, aku itu cantik loh, aku itu kaya, nggak perlu. Ya, cukup kamu jalani hidup hidup kamu, prosesnya itu kamu jalani, sehingga nantinya orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Ya, karena itulah yang mungkin nantinya takdir atau garis yang digariskan untuk kamu. Ya, oke lanjut. Di sini ada, kadang kalau kita merasa capek, sebetulnya bukan butuh nasihat, tapi pengen aja ceritain semuanya. Intinya kita tuh juga butuh apa ya, butuh cerita sama teman. Mungkin saja kamu harus bisa bisa menjaga hubungan persahabatan dengan seseorang jika itu adalah orang yang benar-benar baik terhadap kamu. Tapi ada juga sih orang-orang yang tidak baik. Nah, kamu akan bisa tahu ini orang yang tidak tulus, ini orang yang tulus. Nah, jika ada orang yang tidak tulus atau toksik, ya udah, kamu batasi diri kamu dengan mereka. Tapi jika seseorang itu baik, jagalah hubungan kamu karena kamu juga akan butuh seseorang tempat cerita, tempat berkeluh kesah, ya. Ya, begitu. Nah, ini. Hmm, karena kalau kita udah menceritakan semua keluh kesah kita, itu kita akan lega sekali. Kadang kita iri dengan hidup orang lain, yang orang lain juga iri dengan hidup kita, aneh kan ya? Memang seperti itu, memang seperti itulah kehidupan di dunia ini. Ya namanya manusia ya, terkadang tidak pernah merasa puas, tapi kita berusaha untuk mengendalikan emosi, mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita, itu yang terpenting. Karena kita juga terkadang melihat, orang itu baik-baik saja. Oh, orang itu kaya, oh orang itu punya semuanya, kok aku enggak ya? Apa yang salah pada diri aku? Itu mungkin boleh gitu ya. Jadi motivasi bagi kita, bukan justru kita jadikan itu adalah sebuah saingan atau apa, enggak perlu. Kita jadikan itu sebagai motivasi, oh orang itu aja bisa jadi kaya, bisa jadi bahagia, kenapa kita tidak gitu loh. Toh kita sama-sama manusia, toh kita sama-sama makan nasi begitu. Ya, itu. Jadi jangan pernah iri sama kehidupan orang lain. Sekarang fokus bagaimana kita untuk menciptakan kehidupan kebahagiaan kita sendiri, oke? Mendingan mendingan lakuin yang terbaik aja. Hasil akhirnya terserah sama yang di atas. Ingat aja bahwa yang di atas itu maha baik. Ya, yang di atas itu yang menguasai alam semesta. Kita aja milik semesta, bukan milik siapa-siapa. Hanya saja kita itu dititipkan kepada orang tua kita. Jadi kita tetap juga meminta kepada Tuhan semesta alam, ya. Karena Tuhan itu baik. Oke? Nah, ini kalau Tuhan nilai kita dari hasil akhirnya, mungkin kita boleh protes karena Tuhan menilai apa yang sudah ditakdirkan sama sama Dia. Tapi yang Tuhan nilai kan proses kitanya, ya. Kita tuh mau nggak berusaha? Kita itu menjalankan nggak aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita? Kita bersyukur nggak? Ya, seperti itu. Kita sudah melakukan hal-hal yang baik nggak? Nah, jadi itu yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya hidup kita itu akan benar-benar kayak memiliki hal-hal baik juga di masa depan ataupun saat ini, ya. Itulah. Oke, buat Pisces itulah yang terbaca dari yang sudah digariskan untuk kamu ini. Jadi, walaupun kamu udah ketemu dengan hal yang buruk, sekarang berusahalah untuk merubah semuanya. Itu pasti bisa. Karena terkadang takdir juga kita bisa rubah, ya. Tapi dengan usaha dan doanya kita. Oke? Buat Pisces mungkin ini dulu bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.